Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Kamsia. Saya dari kelas 2B. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai definisi pelatihan dan pengembangan pegawai. Definisi pelatihan dan pengembangan pegawai bagi ahli yaitu: pertama, menurut Payaman Simanjuntak pada tahun 2005, yaitu mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM atau Human Investment untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek untuk membekali seorang dengan keterampilan kerja. Pelatihan pada hakikatnya adalah proses pembelajaran. Oke, lanjut di slide berikutnya, yaitu definisi pengembangan pegawai. Menurut H. Malayu SP. Hasibuan, pengembangan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan pada umumnya lebih bersifat filosofis dan teoritis dibandingkan dengan kegiatan pelatihan. Lagi pula, pengembangan lebih diarahkan untuk golongan manajer, sedangkan program pelatihan ditujukan untuk golongan non-manajer. Lanjut di slide berikutnya, proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai. Proses pelatihan atau training karyawan secara umum berdasarkan hasil wawancara dalam tahap perencanaan. Perusahaan menyiapkan peserta yang akan mengikuti proses pelatihan. Peserta merupakan calon karyawan yang telah lolos proses sebelumnya, yaitu melalui proses rekrutmen dan seleksi yang diadakan oleh perusahaan dengan kriteria. Proses pelatihan untuk karyawan baru ini berfungsi agar para karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya nanti selama bekerja di perusahaan. Lanjut di slide berikutnya, yaitu metode pelatihan. Sebuah pelatihan yang disusun secara sistematis seharusnya memanfaatkan metode-metode yang sesuai dengan tujuan, dapat meningkatkan motivasi belajar, mengurangi tingkat kebosanan sampai akhir para peserta dapat menunjukkan prestasi terbaik mereka dalam bekerja. Hal ini dapat terjadi jika pada saat pelatihan mereka sungguh-sungguh memperhatikan dan mendalami manfaat dari metode pelatihan yang diberikan oleh para instruktur. Berikut adalah beberapa metode dalam pelatihan sumber daya manusia. Antara lain, yang pertama yaitu metode presentasi, yang kedua metode ceramah atau kuliah atau lecturing, yang ketiga yaitu metode diskusi atau konferensi, yang keempat yaitu metode on the job training, yang kelima metode magang, yang keenam metode business games, dan yang terakhir yaitu metode role play. Baiklah, lanjut di slide berikutnya, mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi program pelatihan merupakan evaluasi yang bersifat holistik yang dipergunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan. Evaluasi program pelatihan dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif digunakan sebagai sarana pengumpulan data dan informasi yang akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam memperbaiki kualitas program pelatihan. Sedangkan tes sumatif dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan tentang keberlanjutan suatu program pelatihan. Evaluasi formatif dilaksanakan selama berlangsung dalam program pelatihan. Sebaliknya, evaluasi sumatif dilaksanakan di akhir program pelatihan. Oke, baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.